بأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Man utawi sapa wonge. Man utawi sapa wonge iku ing takodo rusak. Man utawi sapa wonge iku ing takodo rusak apa wudune man utawi sapa wonge iku ing takodo rusak apa wudune man tau wong. Haruma mongko haram. Haruma mongko haram. Alaihi ing atase man. Apa arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Seseorang yang wudunya rusak itu haram, atau seseorang yang wudunya batal itu haram untuk melakukan 4 perkara. As-sholatu nyatane sholat. Wal tawafu lan tawaf. As-sholatu nyatane sholat, wal tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan ngemek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Seseorang yang wudunya batal itu haram untuk melakukan 4 perkara. Yang pertama melakukan sholat, melakukan tawaf, memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Apa sitatu asya'a wong kang junub dalam keadaan junub. Apa sitatu asya'a 6 piro-piro perkara. As-sholatu nyatane sholat. Wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan ngemek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wal lubsu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid. Wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an. Orang yang keadaan junub atau dalam keadaan junub itu haram untuk melakukan 6 perkara. Yang pertama sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri di masjid dan membaca Al-Quran. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid.
Apa asyaratun 10. Apa asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara. Apa asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara. Sholatu nyatane sholat. Sholatu nyatane sholat. Wat-tawafu lan tawaf. Wat-tawafu lan tawaf. Wat-tawafu lan tawaf. Pamasul mushafi lan ngemek mushaf. Pamasul mushafi lan ngemek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Mushaf niku lembaran Al-Qur'an. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Walubsulan meneng bil masjidi ing dalem masjid lan meneng. Walubsulan meneng bil masjidi ing dalem masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Wasum lan puasa. Wasum lan puasa. Wasaumu lan puasa. Wattolaku lan nalak. Wattolaku lan nalak. Talak. Wattolaku lan talak. Wattolaku lan talak. Wal mururu lan lewat. Wal mururu lan lewat. Wal bururu lan lewat fil masjid ing dalam masjid. Fil masjid ing dalam masjid. In khafat oleh diharamkan. In khafat lamun khawatir sapa wadon. In khafat lamun khawatir sapa wadon. In khafat lamun khawatir sapa wadon talwisahu ing ngotori masjid. Talwisahu ing ngotori masjid. Talwisahu ing ngotori masjid. Wal istimta'u lan ngalap suka. Wal istimta'u lan ngalap suka. Wal istimta'u lan ngalap suka. Wal istimta'u lan ngalap suka bima kelawan perkara. Wal istimta'u lan ngalap suka bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara bainas surati ing dalem antarane wedel. Bainas surati ing dalem antarane wedel warrukbati lan dengkul. Bainas surati ing dalem antarane wedel warrukbati lan dengkul. Oh, sinau ni.
Wahamdulan bawa mushaf Walusulan manam Fil masjid dalam masjid Wa qiraatul dalam baca Al-Quran Wa saulan puasa Wal qolamulan kalam Wal murumulan luar Fil masjid dalam masjid In khofatin dalam mawaris In khofat lamun mawaris Sokohadun Al-Bisamu ingkang di masjid Wal istimna'u lan malam Bismillahirrahmanirrahim. Lan indah Pasal kali ini menerangkan tentang seseorang ketika wudunya batal maka haram untuk melakukan 4 Jadi ketika kita tidak mempunyai wudu alias wudu kita itu batal maka haram untuk melakukan 4 perkara. 4 perkara itu apa saja? Yang pertama yaitu melakukan sholat. Jelas. Ketika kita wudunya batal otomatis di sholat ketika kita lakukan maka sholatnya tidak sah, bahkan dosa, haram. Harus melakukan wudu terlebih dahulu ketika kita akan melakukan sholat. Kemudian yang kedua, seseorang yang wudunya batal juga diharamkan melakukan tawaf. Jadi itu diperlukan bagi yang si haji terbuka, haji sampai dulu. Kali itu wonten rukun si jenenge tawaf muteri Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu kalau menurut Imam Syafi'i itu nggak boleh ketika wudunya batal itu nggak boleh muter tubuh dulu. Akan tetapi karena di Mekah itu kata tiang dan sulit untuk menghindari bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, maka ketika tawaf itu mengikutinya mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik itu boleh, nggak apa-apa. Ketika tawaf terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu nggak apa-apa. Tapi kalau Imam Syafi'i itu ketika kita tawaf dalam keadaan batal, maka kita haram untuk melakukan tawaf. Nanti ini saja dipraktekkan ketika Ka'bah itu dalam keadaan sepi. Tapi kalau ramai seperti musim haji, itu kan jelas antara laki-laki dan perempuan itu angel boleh bersentuhan. Aku paling jalurnya nantinya kayu kau, kayu singa, kayak gitu, sangat badan. Itu pasti angel, sulit untuk menghindari bersentuhan. Wah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang wudunya batal itu juga haram memegang mushaf. Mushaf itu bisa kita katakan itu lembaran Al-Quran atau memegang Al-Quran lah. Dengan memegang Al-Quran dalam keadaan tidak wudu maka apa? Bisa. Hanya jangan ketika ngaji Al-Quran itu harus duduk terlebih dahulu. Kemarin dengan sebalik itu harus duduk terlebih dahulu. Jangan sampai dengan ngaji
membawa Al-Quran tanpa wudhu itu malah berdosa. Kecuali hari-hari, nggak apa-apa, aja. Tapi kalau orang-orang yang sudah balik, dewasa, ketika mau membaca Quran itu harus menggunakan lebih. Termasuk Yasin. Yasin juga termasuk dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan baik semua Jumat malam Yasin itu harus dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu. Ketika mau terwudhu langsung pakai Yasin, maka yang terjadi akan dosa. Kemudian yang keempat, paham dulu membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran juga haram. Jadi kan kalau wudhu pengen memindahkan Al-Quran dari satu tempat ke tempat lain itu harus wudhu terlebih dahulu. Walaupun membawa roh. Ketika mau membawa Al-Quran ya harus wudhu terlebih dahulu. Tidak boleh ketika kita akan membawa atau memindahkan Al-Quran tanpa terlebih dahulu, maka nanti akan kita dosa. Itu berarti orang yang wudhunya sekali lagi orang yang wudhunya batal itu haram untuk melakukan beberapa perkara. Empat, yang pertama sholat, yang kedua, yang ketiga memegang Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Memegang sama membawa beda ya. Ini namanya pegang, semua memiliki Quran. Ini namanya pegang. Tapi kalau dibawa, ya itu dibawa namanya. Makanya beda antara memegang dan membawa itu beda. Ya bukannya kalau saya tahu saja, praktek dari membawa itu memindahkan satu tempat ke tempat lain. Maka Al-Quran yang sholat ya, dulu jadi itu harus sholat dulu. Kemudian apalagi bagi orang yang dalam keadaan junub itu ya salah satu yang junub keluar air mani itu berarti dalam keadaan junub. Setelah berhubungan suami istri itu namanya dalam keadaan junub. Orang yang dalam keadaan junub itu juga haram untuk melakukan 6 perkara. Selain tadi yang disebutkan 4 perkara yaitu diharam ketika tidak wudhu ditambahi 2, berarti 6, jumlahnya 6. Yang 4 sama seperti tadi, sholat juga haram, sholat juga haram, memegang mushaf juga haram, membawa mushaf juga haram. Kemudian yang kelima, masuk di masjid, menang di masjid, berdiam diri di masjid itu haram bagi orang yang junub. Jangan di dalam keadaan junub keluar mani atau setelah berhubungan suami istri kok bujuk-bujuk jabongan yang junub di masjid, maka itu hukumnya haram. Hati-hati, nanti sekolah ITS, hubungan atau dalam keadaan junub atau kayak itu sambut berdiam diri di masjid, sambut tempat haram. Usah orang mau dikerjakan tidak dapat pahala malah yang bisa ketika kita berdiam diri di masjid dalam keadaan kemudian qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran juga haram bagi orang yang keadaan junub. Jangan berkeluar mani membaca Al-Quran itu haram. Tapi kalau tidak wudhu membaca Al-Quran tidak haram. Asalkan tidak memegang, benar kan ya? Membaca Al-Quran dalam keadaan tidak wudhu itu hukumnya boleh. Yang penting tidak memegang. Contohnya, jangan pengen baca Al-Quran tapi dalam keadaan batal atau tidak mempunyai wudhu, itu boleh. Contohnya Al-Quran Anda dibaca, itu boleh. Yang penting kita itu jangan memegang aja, maliknya itu tangan. Kedua kita tinggi, asalnya mau di sini sih jadi wudhu. Tapi kalau kita memegang dalam keadaan tidak wudhu itu haram. Tapi kalau membaca boleh. Paham tadi?
Berarti kalau orang yang tidak wudu itu ketika membaca hukumnya boleh asalkan tidak memegang atau membawa. Tapi kalau orang yang dalam keadaan junub, baik memegang, baik membawa, baik membaca itu tetap hukumnya haram. Boleh. Momen jangan dalam keadaan junub baca Al-Quran walaupun tidak memegang tetap hukumnya haram. Tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya juga diharamkan bagi orang yang haid dalam keadaan haid. Orang haid itu haram untuk melakukan 10 perkara dalam keadaan haid. Orang yang dalam keadaan haid itu haram untuk melakukan beberapa perkara 10 perkara. Kita ini mulai jalan sudah harus tahu karena nanti akan mempunyai istri ataupun anak perempuan sama-sama harus tahu. Pertama perempuan ini. Orang yang dalam keadaan haid itu haram untuk melakukan 10 perkara. Yang pertama sama seperti tadi sholat haram, tawaf juga haram, masul mushaf, memegang mushaf haram, membawa mushaf haram, berdiam diri di masjid juga haram, membaca Al-Quran juga haram. Kemudian yang keempat ditambah yang keempat yaitu puasa. Puasa juga haram bagi orang yang dalam keadaan haid. Anak haid kok puasa itu malah berdosa, malah tidak mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa. Kemudian talak itu dalam kata sendiri. Mau wadon tapi dalam keadaan haid kok dalam talak ini masih talak itu haram. Kalau meminta ditalak, kalau itu enggak. Dalam kata bojone nanti setelah selesai haid. Ketika dalam haid itu haram untuk mentalak atau meminta talak. Kemudian yang ke-8 wal mururu fil masjid in khafatan lisahu. Yang ke-8 yaitu haram bagi orang haid lewat di depan masjid atau di halaman masjid atau di masjid. Haram lewat. Akan tetapi haramnya in khafatan lisahu. Haramnya itu ketika khawatir akan mengotori masjid. Mungkin kalau zaman sekarang itu tidak mungkin. Nah, kemudian para istri itu ketika haid ya sekarang beda dengan dulu ya. Kalau sekarang kan sudah memakai pengaman, itu nggak apa-apa. Tapi kalau aja memang enggak. Ketika duduk itu haram. Ketika hanya sekedar lewat itu nggak apa-apa bagi orang yang haid. Lewat di masjid, tapi lewat aja duduk. Antara lewat dan diam saya membedakan betul. Lewat cuma ya lewat. Kalau dia berarti lanjut sekolah di masjid itu haram bagi orang yang haid. Nah, boleh lewat tidak haram dengan catatan atau ketika dirinya itu tidak khawatir jaraknya itu akan menetes ke masjid atau ke tangan masjid. Kemudian kita masih catatan MTS itu MTS dalam keadaan haid. Ketika dalam keadaan haid ke masjid yaitu jangan sekali-kali lungguh ataupun duduk di masjid. Kalau sekedar lewat tidak apa-apa, tapi dengan catatan tidak khawatir darahnya itu menetes. Ketika khawatir darahnya menetes maka juga diboleh kalau nggak boleh. Kemudian yang terakhir wal istimta bima baina surati wal rukbati. Bersenang-senang dengan suami antara pusar sampai lutut itu nggak boleh. Jadi ketika dengan sudah rumah tangga suami istri, wong lanang wadon ketika istrinya itu sudah haid jangan sampai memegang di antara pusat sampai lutut. Daerah itu harus dihindari. Lutut sampai lutut itu aja di mek-mek jalanan.
Bapaknya jadinya waktu bapaknya lagi mau lagi hack tentang kok bisa itu kira-kira. Tapi di lain nopo pusat sampai dulu itu nggak apa-apa. Berarti di atas pusat nggak apa-apa. Tapi ini bagi orang yang sudah menikah. Al-istinta liman baina surah warahma. Apalagi hubungan badan, kalau hubungan badan dalam keadaan jelas dosa besar. Sampai kita itu berhubungan suami istri, sedangkan istrinya itu dalam keadaan itu bisa besar, bisa merasakan positif. Boleh ketika kita akan bersenang-senang, yaitu tapi jangan menyentuh dari bagian pusat sampai lutut. Kalau dari aku bukan nopo-nopo. Bon, dari kita lagi esensi balik tanggal nopo betul. Esensi balik bakal nopo betul. Nah, setuju. Bon, coba seseorang yang wudhunya batal, maka diarahkan untuk melakukan dua perkara. Satu, kemudian orang yang dalam keadaan junub maka haram untuk melakukan beberapa perkara. Terus kemudian orang yang haram untuk melakukan beberapa perkara. Ya, lewat di masjid ketika atau jika khawatir untuk mengobrolnya. Yang terakhir, bersenang-senang di antara pusat sampai